Assalamualaikum. Sehatkah hari ini? Semoga sehat ya. Oke, sebelumnya, apakah kalian sudah menonton part 1? Ini adalah video lanjutan dari sistem klasifikasi part 1. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, and komen ya. Bye-bye. Audio Jungle. Klasifikasi 5 kingdom digagas oleh Robert H. Whittaker, dikemukakan pada tahun 1969, yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Kingdom Monera merupakan makhluk hidup mikroskopis, bersel satu atau uniseluler ya, dan selnya bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian, mampu berkembang biak dengan cara membelah diri, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer saja loh. Nah, contohnya adalah bakteri dan alga hijau biru. Bakteri di lingkungan kita ada yang bermanfaat dan juga merugikan loh. Nah, contoh bakteri yang merugikan. Nih, ada bakteri yang menyebabkan TBC, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tapi ada yang bermanfaat, yaitu bakteri E. coli atau Escherichia coli yang membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Kingdom Protista. Nah, merupakan kelompok yang mirip dengan Monera, namun perbedaannya Protista sudah memiliki membran inti sel, atau disebut juga dengan eukariotik. Protista itu sederhana dan berkoloni. Protista yang menyerupai hewan disebut juga dengan protozoa. Protozoa dibedakan berdasarkan alat geraknya. Terdiri dari rhizopoda, yang alat geraknya berupa pseudopodium. Contohnya amoeba proteus. Flagellata, alat gerak berupa flagel, contohnya Trypanosoma gambiensis. Ciliata, alat geraknya berupa cilia, contohnya Didinium. Nah, yang terakhir yaitu protozoa yang tidak punya alat gerak, disebut dengan sporozoa, contohnya adalah Plasmodium malariae. Sekarang kita bahas protista yang menyerupai tumbuhan ya, yang disebut juga dengan alga. Berdasarkan jenisnya, pigmen alga dibedakan menjadi alga hijau, alga keemasan, alga pirang, alga merah, alga api, dan Aglaonophyta. Yang terakhir, protista mirip jamur, misalnya Mycomyceta dan Oomyceta. Kingdom Fungi adalah kerajaan jamur atau cendawan. Ukurannya bervariasi ya, ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Nah, jamur hidup secara saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati, atau bisa juga yang sudah busuk, serta bersifat parasit atau menempel pada organisme lain. Nah, jamur ini juga merupakan makhluk hidup yang tidak berklorofil, berspora, tidak memiliki akar, batang, daun. Nah, lalu bagaimana ya dengan tubuhnya? Ternyata tubuh jamur tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, kumpulan dari hifa-hifa ini akan membentuk miselium. Nah, jadilah jamur. Jamur hidup di tempat lembab, berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah ada jamur roti, ragi, jamur tiram yang suka kita makan, dan juga ada jamur kayu. Nah, kelompok jamur diantaranya Zygomycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kelompok
kedua terakhir yaitu tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Nah, ciri khas dari kingdom ini adalah mereka mampu berfotosintesis. Karena itu, dalam rantai makanan, tumbuhan selalu berada pada posisi produsen. Karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kingdom tumbuhan dibagi 3, didasari oleh adanya atau tidak adanya pembuluh. Tumbuhan lumut atau Bryophyta tidak memiliki pembuluh, berkembang biak dengan spora, dan hidup di tempat yang lembab. Contohnya ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Sedangkan paku, tumbuhan paku ya, atau Pterodiphyta memiliki pembuluh, berkembang biak dengan spora, hidup tempat lembab. Contohnya ada tumbuhan paku purba, paku kawat, dan paku sejati. Nah, ada tumbuhan berbiji disebut Spermatophyta, merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh dan dapat berkembang biak dengan biji, tunas, stek, dan lain-lain. Ada yang berbiji terbuka disebut Gymnospermae, contohnya melinjo. Ada yang berbiji tertutup disebut Angiospermae, contohnya adalah mangga. Nah, inilah kingdom kita, kingdom Animalia, merupakan kingdom hewan ya. Hewan memiliki ciri utama, yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau disebut dengan apa? Ya betul, heterotroph. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibagi menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata kelompok hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata, nah mereka bertulang belakang. Agar lebih paham, simak baik-baik ya. Di antara kalian pasti suka nonton SpongeBob SquarePants kan? Nah, ternyata di antara mereka ada loh yang kelompoknya itu dari invertebrata. Kita cari tahu ya bersama-sama. Yang pertama, porifera atau hewan berpori. Nah, tentu tidak asing dengan tokoh SpongeBob. Nah, tokoh itu merupakan perwakilan dari Spongilia, yaitu keluarga porifera. Yang kedua, ada Coelenterata atau hewan berongga, seperti ubur-ubur dan hidra. Yang ketiga, ada Mollusca, hewan yang lunak, yaitu seafood dan cumi-cumi. Contohnya siapa ya? Betul, Squidward. Yang keempat ada Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Arthropoda, hewan berbuku-buku, contoh laba-laba. Echinodermata, hewan berkulit duri, contoh bintang laut, seperti Patrick. Nah, tadi invertebrata. Sekarang kita bahas kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang. Pertama ada kelompok Pisces atau ikan, seperti ikan arwana, apalagi ya, ikan mas dan sebagainya. Selanjutnya ada reptil, hewan melata seperti buaya, kadal, dan sebagainya. Amfibi, hewan yang hidup di 2 alam, seperti katak, salamander. Nah, berikutnya ada burung. Keluarga burung masuk ke dalam Aves, yaitu misal burung merpati, kakatua, cendrawasih, ya. Nah, terakhir ada mamalia, yaitu hewan menyusui seperti kera dan juga manusia. Banyak lagi ya. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga dapat berjumpa dengan video kakak selanjutnya ya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.